Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari dengan NIM 2020 53141. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar analisa bisnis perusahaan guna memenuhi tugas dosen pengampu Pak Arif Setiawan. Agenda di sini ada 3 agenda, yaitu 1. Konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Kemudian yang kedua, jenis laporan keuangan. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yaitu analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Oke, mengapa perlu dilakukan? Ini ada alasannya, yaitu 1. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Artinya gunanya untuk mengevaluasi apa yang perlu dikembangkan agar profit perusahaan bertambah dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Artinya, maju tidaknya perusahaan harus dinilai baik dari kekuatan maupun kelemahan di perusahaan itu. Oke, ini ada analisis bisnis. Ada 2, evaluasi prospek dan evaluasi resiko. Evaluasi prospek adalah prospek-prospek perusahaan apa saja yang bisa menghasilkan profit bagi perusahaan. Evaluasi resiko itu berhubungan dengan masyarakat mengenai apa saja hambatan yang menghambat kinerja perusahaan. Dari 2 unsur tersebut menghasilkan pengambil keputusan bisnis, yaitu 1. Ada investor, orang yang menginvestasikan uangnya di perusahaan. Kemudian ada kreditor, yaitu sumber pinjaman misalnya dari bank. Kemudian ada manajer, yaitu pemimpin divisi perusahaan. Terus ada analisis manajer dan akuisisi, itu selevel dengan manajer. Kemudian ada direktur, yaitu top level pimpinan di perusahaan. Kemudian ada regulator, ada external auditor. Auditor itu orang yang mengawasi. Auditor itu sebenarnya ada 2, yaitu internal dan eksternal. Kemudian ada pekerja atau serikat pekerja, karyawan, pegawai. Kemudian ada lawyer. Lawyer adalah orang yang tahu di bidang hukum, biasanya di perusahaan, orang yang mengatur ketenaga kerjaan. Oke, kemudian ada framework analisis laporan keuangan. Komponen dalam perusahaan analisis bisnis, yaitu ada business information dan strategi analisis, yaitu ada 2, industri analisis dan strategi analisis. Industri analisis yaitu menghasilkan accounting analisis, kemudian menghasilkan financial analysis, kemudian setelah itu berlanjut menghasilkan prospect analysis. Yang financial analysis menghasilkan analysis of cash flow. Ada 2, yaitu probability analysis, kemudian risk analysis menghasilkan cost of capital estimate, kemudian menghasilkan intrinsic value. Framework analisis laporan keuangan, yaitu 1. Menilai lingkungan bisnis. Artinya
lingkungan bisnisnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Artinya, apakah perusahaan bisa berkembang atau tidaknya. Yang ketiga, ada menilai kualitas laba, yaitu produk apa saja yang dapat menghasilkan laba bagi perusahaan. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Yang kelima, memprediksi laba atau cash flow masa mendatang, yaitu memprediksi apa saja yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Menilai lingkungan bisnis. Oke, ada satu, apa jenis kegiatan perusahaan, artinya kegiatan apa, jenis kegiatan apa yang akan ada di perusahaan itu. Kemudian yang kedua, strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, perusahaan tersebut berada dalam bidang apa, contohnya Polytron. Dia mengambil bidang elektronik. Oke, kemudian yang keempat, siapa pemain utama perusahaan tersebut. Ini berkaitan tentang marketingnya, promosinya. Yang kelima, siapakah pesaing utama perusahaan. Ini mengenai pesaing utama di perusahaan. Kemudian selanjutnya, bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier, berkaitan dengan hubungan. Kemudian selanjutnya, bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan, artinya mengenai stabilitas perekonomian negara sangat berpengaruh dalam perusahaan industri. Kemudian ini ada analisis industri, yaitu analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Kemudian ada setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kemudian ada kompetensi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi probabilitas industri. Terus kompetensi dalam perusahaan akan mengaruhi probabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Terus ada struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kemudian ada kondisi perekonomian pengaruh probabilitas industri dan perusahaan. Aktivitas bisnis, ada pricing, yaitu harga, strategi mengenai strategi apa yang ada di perusahaan tersebut, promosi. Kemudian promosi itu berkaitan dengan pemasaran. Kemudian ada proyeksi, tantangan apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian ada opportunities, yaitu peluang yang terdapat di perusahaan. Kemudian kinerja manajemen, distribusi, yaitu masuk keluarnya barang, permintaan pasar. Kemudian ada kompetensi, yaitu para pesaing. Faktor-faktor yang menentukan probabilitas, yaitu ada rivalry among existing firm. Terus ada trade of new entrants. Kemudian ada trade of substitute product. Kemudian ada bargaining power of buyer. Kemudian ada bargaining power of supplier. Itu termasuk industri
probability. Analisis keuangan atau financial analysis yaitu proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Ada 3, yaitu analisis probabilitas, artinya mengevaluasi pengambilan investasi. Itu artinya investasi modal yang kita gunakan terhadap perusahaan, kemudian analisis resiko, evaluasi resiko, dan kemampuan membayar berkaitan dengan konsumen. Kemudian ada analisis arus kas, yaitu evaluasi sumber dan penggunaan dana, yaitu mengenai aset perusahaan. Alatnya ada analisis rasio dan analisis arus kas. Munculkan risiko akuntansi. Kemudian ini ada prospek analisis. Prospek analisis adalah analisis kondisi perusahaan di masa yang akan datang, yaitu ada satu proses untuk memprediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ada lingkungan bisnis dan analisis strategi, ada analisis akuntansi, kemudian ada analisis keuangan dan intrinsic value. Intrinsic value itu mengenai analisis perusahaan di masa yang akan datang. Jadi yang digunakan untuk mengevaluasi apakah profitnya menurun atau tidak, karena itu sangat berpengaruh terhadap gaji pegawai. Aktivitas bisnis, aktivitas investasi, ada pembelian sumber daya dan penjualan sumber daya, artinya sumber daya tersebut seperti kas, gedung, mesin, atau peralatan. Kemudian aktivitas pendanaan pemilik equity, non pemilik liabilitas. Pendanaan seperti modal, uang. Investasi sama dengan pendanaan. Investasinya berupa gedung, jadi sama dengan pendanaannya, yaitu berupa uang, berupa kas. Aktivitas bisnis yaitu ada aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, aktivitas pendanaan yang digabung menjadi aktivitas operasi, yaitu pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Itu jadi laporan keuangan itu berisi informasi keuangan yang ada di perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan itu seperti apa? Seperti pemilik perusahaan, karyawan, manajer, dan lain-lain. Kemudian ini ada laporan keuangan merupakan outputan, yaitu keluaran dari proses akuntansi. Laporan keuangan yaitu ada laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian ada laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis.
Planning yaitu perencanaan. Ada 3 aktivitas di sini, yaitu investing atau investasi atau berinvestasi, yaitu bisa berupa uang cash, gedung, mesin, alat, semuanya itu dimasukkan ke aset perusahaan. Kemudian ada operating, yaitu pengoperasian, seperti penjualan barang. Kemudian ada administrasi pembayaran, terus pembayaran pajak yang ada di net income, income statement, dan cash flow. Kemudian ada financing atau pembiayaan, yaitu biaya gaji, pajak, rugi laba perusahaan, dan ada neraca saldo, dan seterusnya. Informasi tambahan selain laporan keuangan, yaitu ada diskusi manajemen atau MDA, ada laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan atau LK, informasi tambahan, kemudian closing statement. Sumber informasi yaitu ada laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen, dan key performance indikator, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya ada akuntansi keuangan dan manajemen. Itu ada 2, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan yaitu laporan keuangan dan pengungkapannya, sedangkan akuntansi manajemen yaitu rencana, anggaran, dan laporan kerja unik. Pemakainya kalau akuntansi keuangan itu eksternal berupa investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Kemudian kalau akuntansi manajemen itu pemakainya internal, yaitu manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan dan pihak internal lainnya. Oke. Ada proses penyediaan informasi, yaitu 1. Mengidentifikasikan stakeholder, yaitu pihak internal ada pemilik, manajer, pegawai, kemudian eksternal pelanggan, kreditor, pemerintah. Kemudian selanjutnya ketahui kebutuhan informasi stakeholder, apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, merencanakan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yaitu SIA, sistem informasi akuntansi. Yang keempat, catatan data ekonomik dari aktivitas bisnis. Yang kelima, siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Oke, ini ada alur transaksi bisnis, yaitu 1. Persetujuan transaksi. Kemudian yang kedua, transaksi terjadi. Ketiga, dokumen disiapkan. Keempat, catat di jurnal. Kelima, posting ke buku besar. Kemudian yang keenam, siapkan laporan keuangan. Proses akuntansi tahapan 1, pencatatan atau penjurnalan. Tahapan 2, posting dari jurnal ke buku besar. Tahapan 3, membuat neraca saldo atau trial balance sebelum penyesuaian. Yang tahap keempat, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun
penangguhan. Kemudian yang kelima, membuat neraca saldo yang disesuaikan. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat jurnal penutup akun nominal. Yang ke-8, membuat neraca saldo setelah penutupan. Yang ke-9, membuat jurnal pembalik atau opsional. Ini sistem akuntansi terdiri dari akun-akun atau account, kemudian dicatat ke dalam jurnal, kemudian posting ke buku besar atau ledger. Itu proses sistem akuntansi. Terus sistem akuntansi mencatat transaksi dan kejadian lainnya, mengklasifikasikan item, yaitu menggolongkan secara per item, ringkas dampaknya, kemudian melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.